Mari kita mulai ya sambil menunggu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammad bin Abdul Qadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik serta hidayahnya kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti tahapan-tahapan pemeriksaan calon jemaah haji. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini mari kita awali dengan membaca talbiyah 3 kali ya, yang santai. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, mudah-mudahan rangkaian pemeriksaan haji bisa kita jalani dan mudah-mudahan Bapak Ibu nanti mulai dari sini sampai di Mekah Madinah perjalanannya lancar, bisa ibadah maksimal. Untuk bisa seperti itu Bapak Ibu campurin matur ya gimana King kalau maturannya tepatnya anu gimana. Jadi kalau nyuwun ke Bapak Ibu mohon beda undangan, mungkin kan puncangi deh pada grup tolong dibaca. Soalnya kalau undangan itu saya titipkan Pak, biasanya saya kan tidak mungkin ke rumahnya Bapak Ibu satu persatu. Saya titipkan kepada bidan atau perawat yang ada di wilayah masing-masing. Nah, mereka dititipkan ke Pak Kampung, kadang tidak nyampe gitu loh. Dan lebih enaknya kalau di grup itu. Dan tolong grup mereka eting gua membeda informasi-informasi mau unjeng dan kau kan disuruh mau siap mas kau ini kan apa mbak mereka macan apa enten mereka orang banyak sih jawab apa empat kau kan ragu nih kan nyampe apa enten kan ini kan palingan gini Pak, pemeriksaan haji ini bertahap. Mon yang tak datang, mon bagi kau letak masalah. Keng mau yang deki beda sekolah lo nikah beda pemeriksaan kesehatan terakhir. Mon isi nara kena, neka saya periksa boleh. Mon neka saya periksa di sana periksanya itu istilah darurat. Jadi empian manggil ke dokter dan sebagainya. Menekan toh luang APC sekitar 1 juta nggak salah. Metode pagi. Mon pemeriksaan ekasa esukolilo sampai ada kesempatan 24 jam cuma. Sumpaman datang makin kulsangat, laguna makin kulsangat hasil dan bonbean. Jadi kesempatan 24 jam. Pemeriksaannya itu namanya situ darurat. Itu ongkosnya bisa 4-5 kali lipat. Mune kantong yang ngapi 1 juta, ekasa bisa 4 juta sampai 5 juta kan maneman. Baru kasaku si lain. Nah nggak gini kan. Maka namun beda panggilan disuruh kumpul pemeriksaan neka tolong diperhatikan. Neka demi empean. Palingnya kalau untuk masalah haji nikah pun mulai lambat Pak. Jadi mulai tahun 90-an, 95 saya jadi petugas haji juga di Mekah Madinah. Kemudian 2012 saya haji lagi sama istri. Jadi lumayan pun
pengalaman lumayan. Tadi kasar berdua Pak. Oh, kayak Dina benar. Dan Pak sekali lockingnya Pak Sultan itu. Kan eman. Nah ini kan. Mangga hari mangkinika acaranya nomor 1 nanti yang tertunda ini seharusnya ada tes kebugaran. Jadi nanti habis ini ada tes kebugaran, mungkin acara di mana di lapangan nggak tahu. Jadi itu rangkaian itu Pak. Terus pemeriksaan laborannya kurang 1, yaitu dojam PP. Jadi setelah kemudian ada dojam, jadi kalau ini kasih karena kemarin kan puasa, jadi tak bisa dilaksanakan, dilaksanakan hari mungkin. Dan sebelum nikah ada acara penyuluhan Pak ya dari Promkes, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sambil menunggu untuk nanti ada tes kebugaran dan pemeriksaan laboratorium, saya dari tim promosi kesehatan Puskesmas Sumberwingit akan memberikan sedikit mungkin tips bagi Bapak Ibu calon jemaah haji, bagaimana sih cara menjaga agar tetap sehat selama menjalankan ibadah haji. Nah, yang pertemuan kemarin kan juga sudah membahas nih Pak ya Ibu beberapa tips. Kemarin mungkin ada yang masih ingat untuk haji sehat itu harus seperti apa atau apa yang dilakukan. Mungkin ada yang masih ingat Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ini makan sayur dan buah ya Pak, untuk persiapan menjaga tubuh agar tetap fit selama ibadah haji. Kemudian ada apa lagi nih Pak yang penting selain makan buah dan sayur? Makan makanan bergizi ya Pak. Kemudian ini ada aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini untuk apa sih Bapak Ibu? Kan mengingat ibadah haji itu banyak aktivitas fisiknya ya. Nah, itu untuk menjaga atau biar kita fit selama melakukan ibadah haji itu ada aktivitas fisik seperti kemudian senam untuk Bapak Ibu mungkin yang sudah sepuh, untuk senamnya itu bisa dilaksanakan sambil duduk ya, kan kemarin sudah ditayangkan bagaimana sih gerakan senam untuk persiapan ibadah haji. Nah, kemudian saya akan memberikan tips untuk ini, mengingatkan antara cuaca antara Indonesia dan di Arab Saudi sana kan beda jauh kan ya Pak ya. Di sana kan panasnya itu bisa 40 derajat lebih ya. Nah, itu kalau tubuh kita tidak beradaptasi itu bisa menyebabkan untuk yang pertama yaitu minum air yang cukup. Jadi diharapkan Bapak Ibu itu membawa minuman untuk apa? Untuk menjaga tubuh kita terhidrasi, jadi tidak dehidrasi, sangat panas. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan? Membawa payung. Kalau ada aktivitas di luar, kalau bisa membawa payung. Kemudian apalagi ini untuk pakaiannya diharapkan tidak yang tebal. Kenapa? Karena kalau pakaian yang tebal kan bisa membuat kita cepat berkeringat Bapak Ibu. Dan hindari aktivitas yang berlebihan di luar. Jadi kalau sudah ritual atau ibadah hajinya sudah selesai, diharapkan Bapak Ibu tuh nggak usah terlalu banyak aktivitas di luar. Jadi setelah ibadahnya itu selesai, itu langsung kembali ke asrama untuk istirahat.
Jadi tidak perlu berpanas-panasan atau berkeliling yang tidak perlu gitu nih, untuk menjaga energi kita, soalnya kan di sana juga panas. Kemudian untuk ini personal hygiene juga perlu diperhatikan. Apa itu personal hygiene? Kebersihan diri. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu di sana juga tetap menjaga kebersihan diri. Jadi rutin untuk membersihkan diri, kemudian mencuci tangan. Selain pakai sabun atau air mengalir, juga bisa hand sanitizer. Nanti mungkin Bapak Ibu juga membawa atau satu hand sanitizer. Jadi biar nggak kebingungan kalau nggak ada air, jadi bisa pakai hand sanitizer. Kemudian apalagi deh, Bapak Ibu, masker juga perlu ya, jangan lupa masker. Kenapa? Di sana kan berapa waktu ya Bapak Ibu, terus anginnya juga kencang, apakah nanti bisa ini pernapasan, jadi diharapkan memakai masker ya. Mungkin ada yang ditanyakan tentang tips untuk menjaga kondisi tetap fit selama melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, jadi yang kemarin juga sudah dijelaskan, ada pra atau sebelum melaksanakan haji itu apa saja. Dengan Bapak Ibu rutin memakan ini buah dan sayur, kemudian makan makanan bergizi, itu juga perlu dipersiapkan. Bukan 1 minggu mau berangkat baru, jangan gitu Pak. Kalau bisa melakukan ini lari-lari kecil atau pokoknya olahraga Pak. Oke. Soalnya kan di sana juga banyak aktivitas fisiknya waktu haji, jadi diharapkan dengan sebelum atau beberapa bulan Bapak sudah mempersiapkan, nanti pas waktu hari H Bapak melakukan ibadah haji itu Bapak sudah bugar, kondisi fisiknya tuh bugar karena sebelumnya itu sudah rutin melakukan aktivitas fisik, begitu ya. Kemudian untuk yang lainnya seperti cuci tangan kan sudah tahu ya Bapak Ibu, cuci tangannya, kemudian untuk menjaga dirinya seperti bersih-bersih, mandi secara teratur kan sudah tahu ya Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait menjaga diri agar tetap fit selama ibadah haji. Nah, untuk selanjutnya ini dari tim kesehatan lingkungan akan memberikan sosialisasi tentang ini sanitasi di pesawat. Kan nanti Bapak Ibu otomatis akan melakukan penerbangan ya ke menuju ke Madinah, menuju ke Arab Saudinya. Kan itu tidak waktunya kan lama ya, tidak sebentar. Jadi ini ada sosialisasi tentang sanitasi di pesawat itu seperti apa ya. Dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tim kesehatan lingkungan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu deh, harusnya ini saya menampilkan gambar-gambar di sini deh, tapi berhubung karena ada sesuatu dan lain hal, jadi tidak bisa ditampilkan di sini. Tapi insya Allah tidak mengurangi materi yang harus disampaikan pada pagi hari ini. Ini hanya referensi saja Bapak Ibu ya, agar nanti waktu perjalanan di Mekah nanti ada gambaran sedikit, meskipun tidak sama persis, paling tidak referensi, maksudnya oh seperti itu gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resi, saya di Humas Berwingir sebagai penanggung jawab program kesehatan lingkungan. Nah, pada pagi hari ini saya didaulat untuk menyampaikan materi tentang sanitasi di pesawat. Tentu saja.
Jadi untuk pertama kalinya saya akan kasih tips dulu seperti Mbak Ayu tadi ya. Jadi agar nyaman dan aman di pesawat, Bapak Ibu ya. Kan ada tempat duduknya itu ya. Tempat duduknya dibuat senyaman mungkin. Maksudnya bagaimana? Duduk itu kan untuk duduk ya. Terus bisa untuk tiduran. Jangan terus ngantuk terus nanti bawa bantal yang besar, itu jangan. Kan itu nanti malah nggak enak, nanti tidurnya nggak nyaman. Terus bawa barang bawaannya secukupnya saja, jangan nanti takut lapar, banyak camilan yang dibawa ya. Terus habis itu pokoknya tempat duduknya akhirnya sempit karena banyak barang bawaan yang mengganggu. Jadi yang bisa membuat nyaman, Bapak Ibu juga bisa mengkondisikan sendiri gimana biar duduknya itu nyaman. Soalnya perjalanannya itu kan berapa jam Pak Oke? 8 jam. 8 jam gitu. Jadi kita buat senyaman mungkin. Kemudian gunakan waktu tidur secara cukup dan cermat. Kalau bisa tidur, kita buat tidur. Jangan nanti pengen melihat luar, bisa ya Pak. Lihat terus nggak mau tidur. Jadi nanti akhirnya waktu turun dari pesawat akhirnya capek, gitu ya. Kemudian hindari minuman berkafein. Bapak Ibu di sini ada yang minum kopi, suka kopi nggih? Suka semua. Kalau bisa dikurangi nggih, dikurangi dulu. Terus yang paling bagus itu apa? Air putih, terus jus buah dan ya air putih itu yang paling bagus. Kalau memang terpaksa harus ngopi ya jangan banyak-banyak, gitu ya. Kenapa? Kemudian gunakan selalu sabuk pengaman. Mungkin Bapak Ibu ada yang tidak terbiasa untuk pakai sabuknya, tapi wajib harus pakai. Kemudian gerakan kaki 2-3 jam. Kira-kira kalau sudah lama dingin itu apa? Kram itu ya, digerak-gerakkan gitu ya biar tidak kaku. Kesemutan. Kemudian jangan menahan buang air kecil atau buang air besar. Terus yang terakhir adalah jangan lupa berdoa. Ini yang paling penting. Jangan lupa berdoa. Terus ngomong-ngomong masalah menahan buang air kecil dan buang air besar, ini ada etika Bapak Ibu ya untuk menggunakan toilet atau kamar mandi. Di sana nanti ada Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kunci pintu. Kunci pintu itu, pintu toilet pesawat akan tertutup rapat sekali bila Anda sudah menutupnya. Tapi itu belum terkunci. Gimana bisa terkunci? Nah, lihat apakah kan ada lampu di situ nanti Pak, ada lampu indikator. Kalau lampunya sudah menyala, berarti itu sudah terkunci. Dan Bapak Ibu bisa buang air besar, buang air kecil dengan nyaman. Terus, misal tidak tahu cara bukanya, tanya. Jangan malu-malu untuk tanya ke awak kabin. Soalnya malu bertanya, sesat di jalan. Terus Bu, untuk masalah toilet ini ditekankan sekali ya. Soalnya pernah kejadian kalau tidak salah tahun 2013 atau 2014 ya, Bondowoso itu jadi viral istilahnya gitu ya. Karena ada beberapa jamaah yang tidak tahu tidak pernah buang air besar di WC. Jadi kebiasaan akhirnya kan tidak terbiasa, karena terbiasa di WC, akhirnya buang air besarnya di lantainya toilet. Nah itu jadi catatan oleh provinsi bahwa Bondowoso ini ada istilahnya nokta hitam Pak ya, catatan nokta hitam lah pokoknya ya. Jadi karena ada pengalaman seperti itu, akhirnya setiap jamaah haji disosialisasikan caranya memakai toilet.
Ya. Kalaupun di rumah sudah punya toilet tapi terbiasa jongkok, nah mulai sekarang dibiasakan untuk bisa duduk. Soalnya toiletnya di pesawat itu duduk, Ibu, seperti ini nih toiletnya. Ya. Jadi nanti kalau misal BAB sama BAK itu tidak harus duduk, jangan naik ke itunya ya, penongkoannya itu, nanti bisa ambrol itu nantinya. Jadi dilatih mulai sekarang untuk bisa BAB sampai duduk. Ya. Terus di sana toiletnya itu tidak ada airnya Bapak Ibu. Jadi misal habis BAB, kalau mungkin bapak-bapak mungkin enak ya, bila pakai tisu. Nah kalau ibu-ibunya mungkin agak risih kalau enggak mau pakai air. Tapi di sana emang enggak ada, hanya tisu saja. Nah nanti sangu kan ada tisu basah itu. Nah pakai tisu basah enggak apa. Terus di sana ada tempat sampahnya. Jadi setelah buang air kecil terus dilap, jangan lupa ditaruh di tempat sampah. Ya. Terus yang kedua adalah masuk ke toilet pada waktu yang tepat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, usahakan, kalau namanya orang sudah kebelet kan tidak tahu ya Pak, tapi usahakan kalau misal pengen pipis sedikit, kita lihat dulu, kalau jangan pas waktu landing atau waktu mendarat ya, diusahakan jangan pada waktu itu, soalnya kan rawan ya. Terus jangan waktu itu, kan ada troli makanan lewat, kalau bisa sebelumnya itu diusahakan untuk BAB atau BAK ya. Kemudian ini untuk ibu-ibu nih, kalau di kamar mandi usahakan seperlunya saja, jangan nanti mentang-mentang aku ini harus tampil cantik, dandan dulu, habis lipstikan dulu, lah yang lain antri, ya kan kasihan yang lain ya. Jadi gunakan waktu seefisien mungkin. Nah kebugarannya sudah datang. Jadi saya harus cepat ini Pak. Kemudian tenang dan antri. Kebelet ya. Kalau misal nggak antri ya apa itu namanya? Itu kamar mandi. Kalau antri harus sabar menunggu. Kemudian jaga kebersihan toilet itu tadi Bapak Ibu ya. Soalnya Bondowoso itu sudah pernah ada catatan hitam, jangan sampai terulang lagi, gitu ya. Jadi kita bersihkan nama Bondowoso, jangan sampai jamaahnya Bondowoso lagi, buat kisruh lagi gitu ya. Jadi soalnya di kamar mandi ya masuk bersih, keluarnya juga harus bersih. Gitu. Kemudian saya tekankan lagi pemakaian toilet di pesawat ya Bapak Ibu. Jangan saat take off atau landing waktu kamar mandinya. Terus jangan ke toilet setelah kereta makan lewat. Ada nggak Pak kereta makan lewat ini? Terus jangan lupa mengunci pintu. Nah ini yang penting. Nanti takutnya ada orang yang nggak tahu, udah ada orang masuk akhirnya. Terus habis itu lakukan dengan cepat. Terus bersih dan jangan meninggalkan kotoran seperti tisunya berceceran. Ada tempat sampah tapi kadang kalau tidak terbiasa buang sampah di tempat sampah itu kadang naruhnya sembarangan seperti itu ya. Kemudian pemakaian teknis toilet di pesawat lagi ya, ditekankan lagi, cara membuka pintunya didorong dari luar. Ada gambar nggak Pak Ibu ya? Didorong dari luar. Iya benar ya Pak, didorong dari luar. Itu. Terus cara membuka pintunya ditarik dari dalam. Ya, ada gambaran ya? Nggak ada gambarnya soalnya di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membayangkan kalau membuka pintu didorong dari luar, ya. Kalau ditarik, kalau sudah di dalam, ya. Kalau mau keluar. Iya. Kemudian mengunci pintu dengan kalau mengunci pintu sama ya Pak, digeser itu ya Pak, ada itunya apa namanya? Ya ada slot. Iya. Terus di sana ada air dingin, ada air panas. Kalau air dinginnya warnanya biru, biru bahasa Indonesia ya Pak, bukan biru bahasa Madura. Terus air panasnya berwarna merah.
Jadi nanti tinggal geser-geser gini, kalau pengen anget, pengen panas ya geser ke merah, kalau yang dingin geser ke yang biru. Kemudian buang air kotor di wastafel, tekan tombol di antara dua keran, ada tombolnya di sana nanti. Terus kemudian pakai tisu. Nah, di sana disediakan tisu. Kalau misalnya tidak ada tisu basahnya, nyangkut tisu basah dari sini. Ya. Terus jangan malu bertanya. Tidak apa-apa, pokoknya tidak tahu tanya gitu. Daripada nanti, tuh gimana ini? Akhirnya apa kalau susah buang air besar itu Pak? Sembelit itu ya. Sembelit itu kan kalau ditahan kan malah jadi penyakit, tidak jadi beribadah nanti. Yeah. Nah, ini sebenarnya kalau bisa ditampilkan Bapak Ibu ya. Yang belakang bisa kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, ini ya kuncinya ini nanti kurang lebihnya. Mungkin tidak sama persis, tapi hampir mirip seperti ini. Nah, ini gambar-gambar toiletnya seperti ini. Ya. Jadi nanti langsung duduk di sini. Jadi bukan naik ya Pak, naik di sini ya, duduk. Ya. Duduk. Biasanya itu keluar Pak. Ya. Sebenarnya terbiasa saja. Tapi kalau sudah tidak ada jongkok lagi. Paling tidak ini ada referensi lah seperti ini nanti toiletnya ya. Ya, yang nanti kalau sudah sampai Madinah juga sama, hampir mirip seperti ini. Ya. Saya kira cukup sekian, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak bisa menjawab, nanti saya lempar ke Pak Wahid, soalnya Pak Wahid yang sudah berpengalaman ke Mekah. Yes. Gimana Bapak Ibu? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada gambaran ya? Ada ya? Tidak ada Pak? Tidak ada, alhamdulillah. Berarti saya akhiri ya Pak Wahid ya. Mohon maaf dan semoga ibadah haji Bapak Ibu sekalian lancar, berangkat selamat, di sana juga lancar, pulang dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Resi. Bapak Ibu mulai gelap, ada yang kedua paham kira-kira. Tandingnya dingin dukung aturan apa sih? Jadi mulai makin biar menjaga kesehatan, satu harus latihan Pak. Di sana nanti kayaknya musim panas. Jadi latihan jalan waktu panas Pak. Jadi sekitar jam 11-12 jalan pun. Lain kesehatan ini kan latihan Pak. Rutinitas beda. Jadi jalan online. Jadi soalnya sampai ibadah haji nanti 80% jalan Pak. Tawaf ling-ling petong kali jalan. Sa'i ongke turun Bukit Safa Marwah jalan. Mun empean tak latihan mulai dari makin muguk deki ikasa. Jadi badan ini dilatih. Nomor 2, jangan sampai kekurangan air, cairan di dalam tubuh. Untuk mengetahui bagaimana supaya saya ini kurang air apa enggak, minta tolong kalau kencing dilihat warnanya. Kalau warnanya putih kayak air, itu yang bagus. Kalau sampai kencingnya warna kuning, kurang air, harus segera minum. Dan kemana-mana bawa air, kan ada semprotan, ada air untuk minum itu. Kemudian kalau panas pakai payung. Beri Pak pajung, bedana aing, apa nikah pun sediai angkui. Soalnya heat stroke atau terlalu kepanasan itu bisa shock, bisa semaput Pak, bisa kelenger Pak, karena terlalu panas. Jadi mon aja nekasa, hindari waktu-waktu yang sekiranya panas. Jangan
coba-coba nanti sampean kepingin yang afdol, mau tawaf jam 12, jam 1, nas panasa kelenger Pak Mi. Jadi dihindari, nyari waktu saya nyaman. Jadi istilahnya jangan terlalu kaburu nyari si afdol, nyari si aman. Soal lampian kasar waktunya abid Pak beni umroh Pak, mun umroh berak belasan hari atau sangang hari. Mbean ekasa Madinah perkiraan nikah 9 hari. Soalnya aja ke arba'in 40 waktu. Kemudian di Mekah antara 27 28 hari. Abid Pak ekasa. Jadi ento istilah kaula beri oning untuk pembagian karo-karo itu hanya waktu-waktu wajib Pak. Untuk sehari namanya ibadah tak bisa Pak. Jauh duhur ayu ajulun kabeh dan kantor tak bisa. Istilahnya nafsi-nafsi, wong namanya ibadah. Jadi saya mohon setelah haji jangan ngerasani ketua rombongan Pak. Ya enggak bisa Pak. Jadi memantau sampean 24 jam itu enggak bisa. Cok ketua nang Pak ngajot enggak seperti itu Pak. Itu hanya waktu-waktu hari H. Jadi 3 hari haji wukuf, kemudian balang jumroh, sa'i dan sebagainya hanya waktu-waktu itu Pak. Untuk yang waktu santai istilahnya, ya bayangkan 28 hari di Mekah itu tergantung embean. Nomor setang embean ekasa jok koma aku. Jadi embean mau diberi oneng istilah dari lewatnya sini. Engkau tahu gendeng Pak, gendeng sarang. Bohong ki. Neka pengalaman. Dia sudah 15 tahun ngajari manasik haji. Karena ada rasa sombongnya, karena sudah 15 tahun ngajari manasik haji, eka sak gendeng sarang Pak. Iya. Lang-lang rentami Pak, tak bisa apa Pak. Ya mungkin dalam hatinya jongkolah pengalaman 15 tahun, tidak bisa Pak di sana Pak. Jadi di Mekah di Madinah itu harus serah sepenuhnya ke Allah. Mbean sandal deh, nyabok deki elang-elang Pak. Jadi sambil nyabok sambil pasrah ke Allah, matur ke Allah kasaran dengan bahasa sampean. Insya Allah aman. Saya bawa sandal 2, tetap pulang 2. Teman saya 9 sandal hilang Pak. Soalnya ya mungkin pikirannya nyabak pikiran Pak. Deki sampai dia elang-elang ongku. Teman saya sudah saya ceritai seperti itu Pak. Bawa sandal warnanya bungu Pak. Paningnya tadi sepada Pak. Andi hati apa? Andi hati tinggi hati ya. Untung kok ibu Pak Wahid kok ngalak sandal sedunian tadak sepada. Keluar dari masjid Pak, ada 3 sandal persis Pak, warnanya bungu persis, baru-barunya juga persis. Itu kui takut saya ngalak atau lopot, itu kui datang orang sandalan ngalak si bungu, datang boleh bungu, tak nemu sandal paningnya atina tinggi hati, sombong istilahnya. Jadi di sana benar-benar pasrah ke Allah sudah. Tak usah mikir apa-apa. Membean mengalami sesuatu yang tidak enak, jangan menunjuk ke orang. Tunjukkan ke dirinya sendiri. Saya salah apa, diingat-ingat, minta syukur ke Allah. Hanya itu isinya Pak. Jadi empean sejupuk-jupuk empean, istilah mengalami apa ya, perbuatan si tak pratu ke Allah. Kur empean kasa sepora hilang Kak. Makanya 2 hal yang harus dikerjakan sebelum haji. 1 aspora ke sesama manusia, nomor 2 aspora ke Allah. Hanya itu Pak. Jadi sampai sebelum ke haji itu cuma 2 itu yang harus dilakukan. Nah makanya kan pada selamatan haji nikah empean kan tak sempat kecompokan bangsa pengew jeng aspora kenangan nampean. Ini Pak, kuenya dimakan sekarang Pak,
dimakan, sambil dimakan. Nanti setelah ini kegiatan tes kebugaran, kemudian 2 jam lagi nanti diperiksa. Jadi harus ada makanan yang masuk selama enggak apa-apa. Jadi nasinya ini sambil dianu. Untuk selanjutnya pemberitahuan ke Pak Sandi, ini yang ngetes kebugaran nanti. Monggo Pak Sandi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemegang program kesehatan olahraga. Ya. Jadi sekitar kenalkan saya, perkenalkan nama saya Sandi. Ya. Kalau wajah-wajah lama ini sudah tahu yang sejarahnya ini. Jadi calon jemaah haji yang mau berangkat itu pastinya dibimbing di puskesmas dalam masalah kesehatan. Ya. Jadi kalau ada undangan dari puskesmas itu mohon dihadiri ya, kooperatif, karena kami juga menentukan Bapak Ibu itu istiqoah atau tidak dari kami, entah itu dari kesehatan laborat, dari olahraganya. Cuman saya nitip satu, di rumah sering olahraga, karena di sana nanti Bapak itu sama Ibu diforsir benar tenaganya. Jadi niat ke sana beribadah, kalau sudah nyampe sana kelelahan, tak deti saya ibadah Mas gitu. Jadi mulai sekarang sampai nanti bisa berangkat, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua ya. Jadi kesehatannya dari sekarang dijaga. Kalau Bapak Wahid tadi bilang itu olahraga latihan jalan siang boleh, tapi yang utama kalau bisa bangun pagi itu sampai jalan kaki dah olahraga ya. Bukan karena orang benar tadi Bapak, bulan tarka sambal itu beda. Karena kalau sudah di sawah dia bekerja, tenaganya diforsir. Ya, kadang mau nanamaku, alako boleh. Itu bukan olahraga namanya. Olahraga itu yang terforsir rutin. Kalau nang sabo kulaku lem-lem lemoku gitu ya. Ini kita adakan tes kebugaran di lapangan ya, ke lapangan semua. Saya tes kebugaran lari 1 kali putaran. Terus untuk larinya itu montak kuat, jak paksa ya, bukan modal lagi. Kalau tidak kuat bilang ya jalan kaki nanti. Karena sifatnya tes kebugaran itu bersifat konstan, tidak boleh banter, tidak boleh pelan, sekuatnya. Benar mas kuat sudah lari, kalau tidak jalan contoh gitu, karena fisik Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mulai ya. Sebelum melakukan kegiatan, diusahakan semua apapun aktivitas kita harus melakukan pemanasan dulu ya. Biar tidak apa, otot-otot bapak ibu biar gak kram lagi. Untuk yang ibu yang tidak bisa olahraga gak apa-apa, kalau mau duduk ya. Itu ya, sudah. Bentar satu full dulu. Gak apa-apa ibu kalau mau meninggalkan tempat. Gak usah gerak, berdiri saja kuat ya. Oh iya nah. Saya mulai ya. Perhatikan semuanya ya. Pemanasan dulu. Tangannya diangkat semua. Ditarik ke atas. Tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke depan. Tarik ke depan. Badan lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang, tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kakinya yang rapat, tarik ke bawah. Tarik ke bawah kakinya yang rapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kerasa ke kakinya. Diputar-putar dulu ya, sendinya saat lari biar gak keselio ya. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya diputar-putar ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki. Satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agak ketemu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lari 1. Sampai ambil keluar agak ya. Lari. Satu, iya di pinggir pak ya, di tepi ya, di tepinya. Coba dulu. Saya hitung ya, 1, 2, 3, lari pak. Nah lari yuk. Ibu yang nggak bisa nggak usah. Oh ya, kalau jalan nggak apa-apa, jangan lari ya.
Jamaah Sumringin. Sehat.